Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksan dengan NIM 1058411072223, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang telah saya lakukan dengan mempelajari Mastering Go and Gain, yaitu From Zero to Production Ready Backend. Dimana pada kesempatan kali ini saya tidak hanya akan meninjau tentang sintaksis dasar bahasa Golang, melainkan saya akan membahas mengenai bagaimana fondasi tersebut ditarik ke tingkat yang lebih lanjut, yang dimana itu mulai dari modularitas, sinkronisasi konkursi skala besar, integrasi basis data, keamanan autentikasi, hingga penyusunan arsitektur perangkat lunak yang clean arsitektur yang kokoh dan mudah diuji. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai kenapa saya memilih Golang. Karena Golang merupakan bahasa pemrograman yang menggabungkan sintaks sederhana, kemampuan konkurensi yang kuat melalui rutin, serta pengelola memori otomatis, di mana kombinasi ini membuat proses pengembangan lebih cepat, aplikasi tetap efisien saat menangani banyak tugas secara bersamaan, dan performa tetap stabil. Karena itu, Golang menjadi pilihan yang tepat untuk membangun aplikasi modern yang cepat, handal, dan mudah dipelihara. Sejarah singkat dari Golang, di mana Golang itu dibuat di Google oleh Robert Grimsheimer, Rob Peek, dan Ken Thompson, di mana itu yang melatar belakang mereka adalah bagaimana mengatasi masalah kompilasi lambat dan overheat memori pada sistem skala besar. Nah, kelebihan teknis daripada Golang ini, yang pertama, kompilasi direct, di mana berjalan sangat cepat tanpa overhead virtual machine seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Lalu yang kedua, status dan kuat, di mana keamanan tipe data terjamin sejak masa kompilasi. Yang ketiga, manajemen memori, di mana garbage collection otomatis berlatensi rendah. Yang terakhir, ringan, di mana eksekusinya itu cepat dengan konsumsi memori RAM minimal. Nah, selanjutnya kita sedikit membahas mengenai karakteristik penulisan Go, di mana penulisan Go itu explicit error handling, no exception, di mana Go itu tidak menggunakan exception atau try catch, di mana error dikembalikan sebagai nilai atau value dan harus ditangani secara explicit. Untuk kodenya dapat dilihat di sini. Ada function lakukan proses, di mana Go memperlakukan error sebagai nilai bahasa yang harus ditangani langsung, bukan sebagai exception seperti bahasa pemrograman yang lainnya. Pendekatan ini membuat alur program sangat deterministik, di mana mudah dipengerti dan meminimalkan cegah crash tak terduga dibandingkan bahasa lain seperti Java atau PHP yang menggunakan exception atau try catch dengan overhead alokasi stack trace yang lebih besar. Nah, selanjutnya, kenapa saya memilih Gin framework? Dimana Gin itu adalah framework HTTP untuk Golang yang dirancang agar ringan, cepat, dan efisien dalam membangun REST API. Framework ini menyediakan fitur seperti routing, middleware, validasi request, dan pengelolaan respon, dimana sehingga proses pengembangan backend menjadi lebih mudah dan terstruktur. Nah, selanjutnya ada roadmap pembelajaran, dimana perjalanan belajar dimulai dari memahami dasar bahasa Go, kemudian membangun backend menggunakan Gin framework, di mana setiap tahap dirancang untuk membentuk kompetensi secara bertahap hingga mampu mengembangkan aplikasi dengan clean arsitektur. Di mana selain memiliki performa yang baik, Gin juga menyediakan berbagai fitur bawaan seperti routing middleware, validasi data, dan pengelolaan request serta respon. Di mana fitur-fitur ini membantu pengembang mengurangi penulisan kode yang berulang, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan struktur aplikasi lebih mudah dipelihara. Dengan kombinasi kecepatan, kemudahan penggunaan, dan ekosistem yang matang, Gin menjadi salah satu framework yang banyak dipilih untuk membangun REST API dan layanan backend modern, mulai dari proyek skala kecil hingga aplikasi berskala besar. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Golang dasar. Nah,
pembahasan pertama kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, dan operator, di mana konsep pertama dari Golang itu adalah static typing, di mana tipe data dideklarasikan explicit atau otomatis, di mana bagian pertama dari dasar ini adalah deklarasi variabel, tipe data, dan operator seperti yang terlihat pada potongan kode di slide, di mana Go mewajibkan kepastian tipe data. Saya mendeklarasikan variabel secara eksplisit menggunakan kata kunci var diikuti tipe datanya, yaitu ini, seperti variabel universitas menampung string Universitas Muhammadiyah Makassar. Namun Go juga memberikan kemudahan melalui penulisan fitur short declaration menggunakan operator titik 2 sama dengan. Dengan operator ini, compiler Go secara cerdas mendeteksi tipe data variabel tanpa saya harus menulis tipe datanya secara manual. Untuk contohnya itu yang ini, itu nama, NIM, angkatan, dan IPK. Terakhir, saya menerapkan operator aritmatika dan operator logika in untuk mengevaluasi status kelulusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai percabangan, yaitu if else atau dan switch, di mana setelah memahami penyimpanan data, kompetensi berikutnya adalah mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi logis melalui percabangan, di mana pada baris kode di slide ini saya menerapkan dua struktur percabangan utama, yaitu if else dan switch case. Untuk if else nya itu sampai sini dan switch case itu selanjutnya, di mana kuningan pertama pada pernyataan if else di Go adalah hilangnya tanda kurung pada penulisan kode ini membuat kode lebih ringkas dan bersih. Di sini saya menguji variabel IPK untuk mencetak predikat kelulusan. Keunikan kedua ada pada struktur switch case, di mana Go secara otomatis melakukan break di setiap akhir blok case, menghindari blok klasiknya. Selanjutnya kita membahas mengenai perulangan, di mana ada perulangan itu ada dua, yaitu for dan for range, di mana program ini memperlihatkan penggunaan dua bentuk perulangan pada Go, yaitu for sebagai perulangan dengan menghitung counter dan for range untuk mengakses elemen pada slice, di mana perulangan pertama mencetak nomor literasi secara berurutan sebanyak 3 kali, sedangkan perulangan kedua menampilkan indeks, nilai, dan alamat memori setiap elemen pada slice. Dengan contoh ini menunjukkan bahwa for range tidak hanya mengambil nilai data, tapi juga memberikan akses kepada indeks dan memberikan referensi elemen yang sedang diproses. Untuk outputnya ada di sebelah kanan, di mana menunjukkan bahwa perulangan for berhasil menjalankan iterasi sebanyak 3 kali. Sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Selanjutnya perulangan for range menampilkan seluruh isi slice berisi indeks dan alamat memorinya. Hasil tersebut memperlihatkan bagaimana Go mengakses setiap elemen koleksi secara berurutan, sehingga proses iterasi menjadi lebih sederhana, aman, dan efisien dibandingkan menggunakan indeks secara manual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koleksi data yang ada di Golang. Ada beberapa, yaitu array, slice, dan map. Dimana pada slide ini ditunjukkan 3 struktur koleksi data di Go, yaitu array, slice, dan map. Array memiliki ukuran tetap, slice bersifat dinamis sehingga alamat baru ditambahkan dengan append, sedangkan map digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Mana output menampilkan isi array yang memiliki ukuran tetap, dimana kemudian isi slice setelah penambahan elemen menggunakan fungsi append beserta informasi panjangnya atau biasa disebut length dan kapasitasnya. Selain itu, program juga menampilkan data yang diambil dari map berdasarkan key yang diberikan, di mana hasil ini menunjukkan perbedaan karakteristik array, slice, dan map dalam penyimpanan serta mengelola data di Go. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai function dan error handling yang ada di Golang, di mana pada slide ini ditunjukkan penerapan function dan error handling di Go, di mana program memisahkan proses pengambilan data ke dalam sebuah function yang mengembalikan nilai dan error, dimana ketika terjadi kegagalan, error dipinjam menjadi panic, serta simulasi kesalahan sistem. Selanjutnya defer dan recover digunakan untuk menangani panic sehingga aplikasi tidak langsung berhenti, di mana outputnya menunjukkan bahwa sistem berhasil memulihkan kondisi setelah terjadi kesalahan koneksi database, di mana kemudian program tetap melanjutkan eksekusi
hingga selesai, di mana contoh ini menunjukkan cara Go menangani error secara aman dan menjaga aplikasi tetap berjalan. Selanjutnya ada struct dan interface, di mana pada slide ini ditunjukkan penggunaan struct dan interface di Golang. Di mana struct digunakan untuk mempresentasikan objek, sedangkan interface mendefinisikan perilaku melalui metode. Di mana contoh ini menggunakan embedding agar struct mahasiswa mewarisi field dari struct orang, di mana kemudian mengimplementasikan metode deskripsi sehingga memenuhi interface penjelas sebagai otomatis, di mana output menunjukkan bahwa field nama tetap dapat diakses langsung melalui embedding tanpa penulisan yang lebih panjang. Selanjutnya, objek mahasiswa diperlakukan sebagai interface dan memanggil metode deskripsi untuk menampilkan informasi mahasiswa, di mana contoh ini memperlihatkan bagaimana Golang menerapkan konsep embedding dan polimorfisme dengan cara yang sederhana serta mudah dipelihara. Selanjutnya ada pointer, di mana pada slide ini ditunjukkan penggunaan pointer pada Go, di mana Go melalui pointer receiver dan value receiver. Value receiver itu bekerja pada salinan data sehingga perubahan tidak memengaruhi objek asli. Sebaliknya, pointer receiver bekerja langsung pada alamat memori objek sehingga perubahan nilai akan tersimpan pada data asli, di mana contoh ini memperlihatkan perbedaan perilaku keduanya dalam memodifikasi data struct, di mana output menunjukkan nama awal mahasiswa sebelum perubahan dilakukan. Setelah metode dengan value receiver dipanggil, nilai nama tetap sama karena hanya mengubah salinan datanya, di mana ketika metode dengan pointer receiver dijalankan, nama berhasil mengubah menjadi Muhammad Aksan pertama. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa pointer receiver digunakan saat perubahan harus diterapkan langsung pada objek aslinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai modular programming. Nah, adapun pembahasan pertama di dalam Go modular programming yaitu Go modules dan package, di mana tujuan daripada saya mempelajari ini adalah mampu mengatur dependensi pemisahan berkas package custom serta memahami kegunaan GoZoom, di mana file GoMod mendefinisikan modul utama, nama space, dan mengelola dependensi eksternal. Untuk contohnya itu ada di sebelah kanan di bawah sini, di mana isinya itu ada modul, nama space, modul utama, lalu versi Golangnya, dan require itu daftar dependensi eksternal yang digunakan pada proyek tersebut. Lalu ada file GoZoom, di mana file GoZoom menyimpan kriptografik checksum hash dari setiap modul dependensi eksternal yang digunakan. Untuk contoh filenya itu ada di sebelah kanan sini, di mana setiap baris memuat nama modul, versi, dan checksum XH256 untuk memastikan file yang diunduh sama persis dengan sumber aslinya. Di mana visual enkapsulasi exported dan unexported, di mana Go menggunakan aturan huruf pertama untuk menentukan aksesibilitas enkapsulasi, di mana huruf pertama itu public atau exported, dan yang kedua itu huruf pertamanya itu kecil yaitu private atau unexported, di mana hanya identifier yang diawali huruf kapital yang dapat diakses dari package lain. Nah, selanjutnya ini adalah contoh implementasi dari modular programming, di mana implementasi modular pada Go itu diawali dengan mendefinisikan nama modul pada file GoMod, kemudian membagi program ke dalam beberapa package agar lebih terstruktur, di mana pada contoh ini perhitungan ditempelkan di package util, ada di dalam folder utils dengan fungsi yang diawali huruf kapital, di mana dapat diakses dan dari package lain, sehingga huruf kecil bersifat internal, di mana struktur ini membuat kode lebih rapi, mudah digunakan kembali, dan lebih mudah dipelihara. Selanjutnya ini adalah file main dari yang di sebelah sini. Ini kan ada utils. Ini utils calculator.go itu ada di dalam folder utils, dan mainnya itu ada di sini. Nah, kita akan membahas tentang mainnya, di mana program utama daripada program Golang ini mengimport package utils. Ada modular programming /utils.
untuk memanggil fungsi penyebelahan, pengurangan, dan pembagian, di mana hasil eksekusi menunjukkan setiap operasi berhasil dijalankan dan ditampilkan ke layar, sehingga membuktikan bahwa fungsi dari package lain dapat digunakan dengan baik melalui implementasi modular di Golang. Selanjutnya kita akan membahas tentang concurrent programming. Nah, kita akan membahas tentang ada 4 pembahasan, yaitu goroutine, wait group, mutex, dan channel. Dimana tujuan saya mempelajari ini yaitu mampu merancang aplikasi backend konkuren yang memproses banyak tugas secara aman dari data race menggunakan mutex dan sinkronisasi channel. Goroutine, kita akan apa itu goroutine. Di goroutine itu adalah alam fungsi yang dieksekusi secara konkuren dengan menggunakan keyword go di depan pemanggilan fungsi, dimana manfaatnya itu hanya sekitar 2 KB per stack, jauh lebih kecil dari TurtleOS yang digunakan oleh bahasa pemrograman yang lainnya. Dan kedua, dikelola oleh Go Runtime, bukan oleh OS secara langsung. Lalu yang ketiga, dimultiplex ke TurtleOS fisik oleh Go Schedule. Dimana yang keempat, mampu menangani ribuan hingga jutaan goroutine secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu mutex. Mutex itu mutual exclusion. Itu adalah mekanisme sinkronisasi yang memastikan hanya goroutine yang dapat mengakses data pada waktu yang bersamaan. Dimana yang pertama itu manfaatnya mencegah data race dan pada share resource. Yang kedua, aman digunakan di berbagai goroutine. Yang ketiga, tersedia di package scenes. Lalu apa itu channel? Channel itu adalah saluran komunikasi yang digunakan goroutine untuk mengirim dan menerima data secara asinkronus dan aman, menggunakan operator untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang kedua bersifat blocking untuk sinkronisasi. Yang ketiga, tipe data channel ditentukan saat deklarasi. Selanjutnya, apa itu wait group? Wait group itu digunakan untuk menunggu sejumlah goroutine selesai menjalankan tugasnya sebelum program utama melanjutkan atau berakhir. Wait group itu terdapat di package scene. Lalu yang kedua, cocok untuk mengelola banyak goroutine. Yang ketiga, digunakan bersama add, down, dan wait. Nah, ini adalah contoh implementasi dari goroutine. Ini adalah representasi tugas start yang ditetapkan. Itu contoh kasus tugas praktikum, di mana program diawali dengan mengimpor package FMT untuk menampilkan output, sync untuk sinkronisasi goroutine, dan time untuk simulasi proses. Selanjutnya dibuat struktur tugas sebagai representasi data praktikum yang dikumpul mahasiswa, di mana variabel rekap tugas berfungsi sebagai resource yang akan diakses oleh beberapa goroutine sedangkan mutex digunakan untuk menjaga akses proses penulisan data berlangsung secara aman tanpa menimbulkan data race. Nah, ini adalah function submit tugas, di mana function submit tugas ini dijalankan oleh setiap goroutine, di mana fungsi ini mensimulasikan proses unggah tugas dengan memberikan jeda waktu selama 1,5 detik setelah proses selesai, di mana goroutine mengunci share resource menggunakan mutex sebelum menambahkan data ke rekap tugas, di mana setelah data berhasil disimpan, kunci dilepas dan goroutine mengirimkan pesan berkeberhasilan melalui channel. Wait group digunakan agar program mengetahui kapan seluruh goroutine telah selesai dijalankan. Ini adalah fungsi main dari yang di sebelah sebelumnya, di mana ini mempersiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan sebelum goroutine dijalankan, di mana wait group digunakan sebagai mekanisme sinkronisasi, sedangkan buffered channel berkapasitas 3 dibuat untuk menampung pesan dari setiap goroutine, di mana data praktikum disimpan dalam slice sehingga setiap elemen dapat diproses secara konkuren. Nah, ini isi dari goroutine pengimplementasian, di mana goroutine ditambahkan di fungsi main. Setelah ini ditambahkan untuk menunggu seluruh proses selesai menggunakan wait group. Setelah seluruh goroutine selesai, channel ditutup sehingga proses pembacaan dapat dihentikan secara otomatis, di mana program utama kemudian menerima setiap pesan yang dikirim melalui channel dan menampilkannya ke terminal sebagai notifikasi keberhasilan proses unggah. Nah, ini yang terakhir, yaitu ada function untuk menampilkan hasil akhir, di mana setelah seluruh goroutine selesai diproses, program menampilkan isi
share resource yang berisi daftar tugas mahasiswa, dimana karena penambahan data dilakukan menggunakan mutex, seluruh data berhasil tersimpan tanpa konflik, dimana waktu eksekusi juga ditampilkan untuk menunjukkan bahwa pemrosesan secara konkuren menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, yaitu sekitar 1,5 detik lebih, meskipun terdapat beberapa tugas yang diproses secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membangun REST API sederhana dari Golang, di mana REST API dasar dengan pustaka standar net HTTP, di mana tujuan dari saya mempelajari ini saya mampu membangun HTTP REST API dasar dengan menggunakan pustaka custom bawaan Go secara mandiri, di mana di sini ada HTTP method yang biasa digunakan, yaitu get, post, put, dan delete. Get itu untuk ambil data, post untuk membuat data, put memperbarui data, dan delete untuk menghapus data. Di mana slide ini menjelaskan pembuatan REST API menggunakan pustaka standar net HTTP di Go, di mana setiap HTTP method memiliki peran yang berbeda seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu server kemudian mengirimkan respon dalam format JSON dengan header content type application JSON dan status HTTP yang sesuai agar komunikasi antar klien dan server berlangsung konsisten. Ini contoh ketika server mengirim pesan dari server ke klien. Nah, ini adalah hasil yang diterima oleh klien ketika data berhasil diminta. Itu statusnya itu 200, itu oke. Dengan content type application JSON. Lalu ini adalah contoh pengimplementasian dari REST API, di mana bagian awal program mengimport package yang dibutuhkan, yaitu ada encoding JSON, FMT, NetHTP, dan Sync. Di mana start mahasiswa yang didefinisikan digunakan sebagai model data yang akan dipertukarkan dalam format JSON. Data melalui disimpan pada slash sync sebagai penyimpanan sementara, sedangkan mutex digunakan untuk menjaga akses data bersama agar tetap aman ketika terdapat beberapa request yang diproses secara bersamaan. Di mana di sini ada function mahasiswa handler, di mana bertindak sebagai web handler yang menerima setiap request dari klien pada endpoint /mahasiswa. Dengan header content type diatur menjadi application JSON agar klien mengetahui bahwa server akan mengirim data dalam format JSON. Selanjutnya program melakukan routing berdasarkan HTTP method menggunakan switch case. Nah, ini adalah HTTP method get yang telah saya buat. Ketika klien mengirim request get, server mengambil seluruh data mahasiswa dari penyimpanan sementara. Sebelum membaca data, mutex digunakan untuk mengunci share resource sehingga tidak terjadi konflik apabila terdapat request lain yang sedang melakukan perubahan data. Di mana setelah data berhasil dikonversi menjadi JSON menggunakan JSON Marshall, server mengirim respon dengan status HTTP 200 atau oke. Nah, ini pengimplementasian dengan metode post, di mana metode post digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru yang dikirim oleh klien body secara request dan diubah menjadi objek mahasiswa menggunakan JSON decoder, di mana setelah data divalidasi, server mengunci share resource dengan mutex sebelum menambahkan data ke dalam slice, di mana jika proses berhasil, server mengirimkan kembali data yang baru ditambahkan beserta status HTTP 201 atau created. Nah, ini pengimplementasian pengujian dari sebelumnya, yaitu metode post, di mana endpoint /mahasiswa dengan request body name, nama, dan jurusan dikirim. Setelah request diterima, server memvalidasi kemudian menambahkan data tersebut di penyimpanan sementara sebagai database, di mana jika proses berhasil, server mengembalikan status 201. Maaf terpotong. Ini adalah respon yang diberikan oleh server. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang GIN web framework dan request validasi, di mana tujuan saya mempelajari ini yaitu mampu membangun HTTP REST API dasar dengan menggunakan pustaka bawaan Go secara mandiri. Nah, di mana alasan pertama yaitu routing sederhana dan cepat.
dimana ini adalah proses routing pada framework Gin yang dibuat secara ringkas dan mudah dipahami melalui pengelompokan endpoint menggunakan group r.group. Gin memanfaatkan struktur data radix tree sehingga proses pencarian rootnya menjadi cepat dan efisien, di mana pendekatan ini menghasilkan performa tinggi, sintaks yang sederhana, serta mampu menangani ribuan permintaan dalam waktu singkat. Lalu yang kedua, respon JSON-nya itu lebih mudah, dimana ini fungsi get mahasiswa dimana menunjukkan framework Git dalam mengirimkan respon JSON melalui c.json, dimana data mahasiswa dikemas dalam format JSON berserta status HTTP dan dikirim langsung ke klien, dimana pendekatan ini membuat penulisan kode lebih singkat, mudah dipahami, dan memahami respon API yang terstruktur serta konsisten. Lalu yang ketiga, ada validasi data otomatis dengan bidding. Bidding itu disimpan di struct saat penentuan struktur data dari web yang akan dibuat. Binding require, dimana ketika contohnya ini requestnya itu kita mengirim nama, email, dan jurusan, kita post ke server untuk seperti yang sebelumnya. Jika valid akan mengembalikan 201 atau credit data tersimpan dan respon sukses. Jika data tidak valid, dia akan mengembalikan 400, yaitu bad request. Dengan Gin otomatis mengembalikan pesan error validasi. Nah, ini contoh pengimplementasian pembuatan REST API dengan Gin, di mana menyediakan mekanisme routing cepat, validasi data otomatis, dan respon JSON yang ringkas, di mana struktur register request digunakan sebagai model data masukan, sedangkan tag binding seperti required, min, numeric, dan email memastikan setiap data yang dikirim klien memenuhi aturan validasi sebelum diproses, di mana pendekatan ini membuat proses pembangunan API menjadi sederhana sekaligus mengurangi kebutuhan validasi secara manual. Selain validasi data, program juga menerapkan malware autentikasi sederhana dengan memeriksa API key pada endpoint tertentu, di mana rute dikelompokkan menggunakan grup sehingga struktur API lebih terorganisir. Sementara fungsi solve.bin.json mempermudah proses membaca request serta mengirim respon dalam format JSON, di mana implementasi ini menunjukkan bahwa Gin framework mampu mempercepat pembangunan REST API yang terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Nah, ini pengujian dari REST API yang telah dibuat sebelumnya dengan endpoint API versi 1/register dikirim ke format JSON meliputi nama, name, email, dan password. Setelah request diterima, Gin framework secara otomatis melakukan proses binding dan validasi berdasarkan aturan yang telah didefinisikan pada tag binding dalam struktur register request, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data memenuhi aturan validasi sehingga server mengembalikan respon HTTP 201, di mana respon tersebut memberikan pesan keberhasilan registrasi, status request, serta data mahasiswa yang berhasil diterima dalam format JSON. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme routing, validasi otomatis, dan pengiriman respon JSON pada Gin framework telah berjalan sesuai dengan implementasi yang dibuat. Nah, kita akan membahas selanjutnya, yaitu integrasi database dan ORM. ORM itu adalah Object Relation, dimana tujuan saya mempelajari ini yaitu mampu menghubungkan aplikasi ke database dan mengolah tabel menggunakan ORM. Dimana pada bagian ini saya menggunakan GORM sebagai ORM untuk menghubungkan stack pada Go dengan tabel database di MySQL, dimana setiap field pada stack akan dipetakan pada kolom pada tabel, sehingga tag GORM digunakan untuk mengatur atribut seperti primary key, unique index, dan soft delete. Dengan pendekatan ini saya tidak perlu lagi menulis query SQL secara manual untuk operasi CRUD, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat, kode lebih rapi, dan mudah dipelihara. Nah, ini
pada tahap ini saya menginisiasikan koneksi antara aplikasi Go dan database MySQL menggunakan GOM. Setelah koneksi berhasil, saya menjalankan fitur auto migrate untuk membuat atau memperbarui struktur tabel berdasarkan model yang telah dibuat. Dengan cara ini, skema database akan selalu menyesuaikan perubahan pada struktur secara otomatis tanpa perlu membuat tabel secara manual. Nah, selanjutnya itu bagian ini saya mengimplementasikan operasi CRUD menggunakan GOM, fungsi create, update dan delete, sehingga data dimana pendekatan ini membuat pengelolaan data menjadi lebih mudah, aman, dan memudahkan proses pemulihan jika data masih diperlukan. Nah, ini adalah contoh pengimplementasian dari GOM ORM, di mana pada implementasi ini saya menggunakan GOM dengan database SQLite, di mana per aplikasi membuka koneksi ke database dan menjalankan auto migrate untuk membuat tabel auto migrate. Setelah itu saya mengimplementasikan operasi CRUD di sini agar tidak terjadi duplikasi, kemudian read untuk mengambil data berdasarkan NIM. Pendekatan ini membuat pengelolaan database menjadi lebih sederhana karena sebagian besar operasi dilakukan melalui fungsi yang disediakan GOM tanpa menulis query SQL secara langsung. Dimana pada pengimplementasian ini saya menggunakan GOM dengan database MySQL. Maaf, ini sama dengan sebelumnya, dimana output ini output dari yang di sebelah sebelumnya, dimana proses script berhasil menambahkan data mahasiswa baru ke database dengan ID yang telah dibuat secara otomatis. Setelah data tersimpan, operasi read berhasil mengambil kembali data berdasarkan NIM dan menampilkan informasi mahasiswa yang telah disimpan, dimana hasil ini membuktikan bahwa koneksi database serta implementasi operasi CRUD menggunakan GOM setelah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang authentication, security, JWT, dan Bcrypt. Dimana itu yang saya mempelajari ini yaitu mampu melindungi kredensial user menggunakan enkripsi searah, Bcrypt, dan mengempankan rute API menggunakan stateless token JWT. Dimana Bcrypt yang kedua itu sifatnya itu password hashing, itu satu arah. Bcrypt menghasilkan hash unik setiap kali sehingga password asli tidak dapat dikembalikan. Ketika ini contohnya, ketika diamankan menggunakan Bcrypt, proses autentikasi dilakukan dengan JWT. Ketika pengguna berhasil login, server mengembalikan token JWT yang berisi informasi pengguna dan digunakan sebagai identitas pada setiap request berikutnya. Karena autentikasi bersifat stateless, server tidak perlu menyimpan session di memori sehingga aplikasi menjadi ringan, efisien, dan mudah dikembangkan untuk menangani proses pengguna. Dimana pada bagian ini saya menggunakan Bcrypt untuk mengamankan password pengguna sebelum disimpan ke database. Password diubah menjadi hash satu arah dengan proses enkripsi otomatis sehingga tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Saat proses login, password yang dimasukkan pengguna akan dibandingkan dengan hash yang tersimpan menggunakan fungsi verifikasi Bcrypt. Dimana pendekatan ini meningkatkan keamanan data pengguna dari risiko kebocoran data. Yang kedua itu ada struktur tokennya. Struktur JWT terdiri dari 3 bagian yang dipisahkan oleh titik, yaitu ada header, payload, dan signature. Di mana header berisi informasi algoritma dan tipe token, payload menyimpan data pengguna seperti NIM, nama, dan waktu kadaluarsa, sedangkan signature digunakan untuk memverifikasi keaslian token menggunakan secret key. Dengan mekanisme ini, JWT mampu menjaga integritas data dan mendukung autentikasi stateless tanpa perlu menyimpan session di sisi server. Lalu yang ketiga, ini adalah proteksi di root dengan JWT dengan menggunakan Medora, di mana klien mengirim token di authorization dengan header yaitu bear.
kemudian memvalidasi keaslian dan masa berlaku token menggunakan secret key. Jika token valid, request akan diteruskan ke handler, sedangkan token yang tidak valid akan langsung ditolak dengan respon unauthorized. Memang pendekatan ini memastikan hanya pengguna yang telah terautentikasi dapat mengakses root yang diproteksi. Ini adalah alur dari JWT, yaitu pertama ada register login, yaitu user mengirim email dan password ke endpoint yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada verifikasi dan hash, di mana server cek user verifikasi password dengan Bcrypt. Lalu yang ketiga, user akan generate JWT, di mana server buat token JWT bersih claims, ID, roles dan lain-lain. Lalu yang keempat, kirim token, itu server kirim token ke klien, simpan di local storage dan cookie. Lalu yang terakhir, access protected root, di mana klien kirim token di header authorization, di mana server akan memverifikasi token tanpa session. Di mana pengimplementasiannya ada di sini. Di mana ini ada function untuk hashing dengan Bcrypt. Setelah ini lalu ada function untuk verifikasi password. Ini untuk fungsi untuk pembuatan token, di mana isinya itu ada name, nama, role, dan kadaluarsanya dari token yang dibuat, lalu digenerate dengan HS256. Nah, yang di bawah ini untuk verifikasi dan parsing token yang ada dari sisi server. Selanjutnya kita akan membahas tentang client arsitektur, konsep, dan struktur. Nah, selanjutnya separation of concern. Ini adalah prinsip yang memisahkan logika bisnis dari detail teknis seperti framework, database, dan HTTP server, sehingga setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas dan mudah dipelihara. Dependency rule adalah aturan yang menyatakan bahwa lapisan dalam tidak boleh tergantung pada lapisan luar, di mana seluruh ketergantungan hanya mengarah ke dalam, sehingga logika bisnis tetap independen dari teknologi yang digunakan. Untuk struktur proyek ini, contohnya itu yang telah saya buat, ini untuk database, ini untuk entity-nya, lalu handler itu ada di dalamnya, ada handler, lalu middleware, repository untuk query, dan service untuk logikanya. Nah, untuk pengimplementasiannya itu ada di yang telah saya buat. Ini untuk konfigurasi database yang telah ditetapkan. Misalnya ini dengan database SQLite, lalu entity ini untuk menetapkan struct atau struktur data dari endpoint yang dibutuhkan. Lalu di sini ada handling. Ini adalah tempat data terakhir diproses dari backend. Lalu ini middleware untuk keamanan, dan ini repository untuk query ke database. Karena di sini saya menggunakan GOM ORM, maka query-nya tidak langsung manual. Dia itu menggunakan air.db, di mana dia cari dengan email yang telah dimasukkan oleh pengguna. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.